Pernahkah Anda membayangkan sebuah rahasia besar yang sengaja disembunyikan, namun semakin ia ditutupi, justru semakin bersinar terang benderang? Di balik lembaran-lembaran kitab kuno yang telah berusia ribuan tahun, tersimpan sebuah nama yang mampu menggetarkan jiwa siapapun yang membacanya. Kisah ini bukan sekedar cerita tentang perbedaan keyakinan, melainkan tentang perjalanan sebuah hati yang luluh oleh keagungan akhlak seorang manusia yang bahkan belum pernah ia temui. Mari kita telusuri jejak langkah seorang lelaki yang rela meninggalkan segalanya demi sebuah kerinduan yang tak masuk akal. Sebelum kita menyelami lebih dalam keajaiban demi keajaiban dalam kisah ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, berikan like, dan tuliskan pendapat Anda di kolom komentar agar kita bisa terus berbagi hikmah yang menyejukkan hati. Keheningan menyelimuti sebuah sudut ruangan di mana seorang pemuka Yahudi sedang tenggelam dalam khidmatnya hari Sabat. Baginya, hari Sabtu adalah waktu yang suci, saat di mana dunia harus berhenti berputar dan fokus hanya tertuju pada ibadah serta pendalaman kitab Taurat. Dengan kacamata ketulusan, ia membalikkan lembar demi lembar perkamen tua yang berisi hukum-hukum Tuhan. Namun ketenangannya mendadak terusik. Matanya terpaku pada 4 halaman yang menjelaskan secara detail tentang sosok penutup para nabi, seorang lelaki yang disebut sebagai Muhammad bin Abdullah. Dalam lembaran itu, sifat-sifat sang nabi digambarkan begitu sempurna, mulai dari kemuliaan nasabnya hingga keindahan budi pekertinya. Ada rasa gejolak yang aneh dalam dada sang pendeta. Di satu sisi, ia adalah penjaga tradisi agamanya, namun di sisi lain, deskripsi tersebut terasa begitu nyata dan menarik jiwanya. Karena ketakutan akan goyahnya iman lama, ia mengambil tindakan drastis. Dengan tangan yang sedikit gemetar, ia memotong 4 halaman tersebut dan membakarnya hingga menjadi abu, berharap ingatan tentang nama itu ikut sirna bersama asap yang membumbung. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki rencana yang jauh lebih besar dari sekedar selembar kertas yang terbakar. Pada hari Sabat berikutnya, saat ia kembali membuka kitab yang sama, keajaiban terjadi. Bukannya hilang, tulisan tentang sifat-sifat Muhammad justru muncul kembali. Kali ini jumlahnya berlipat ganda menjadi 8 halaman. Isinya jauh lebih lengkap, mengulipi secara detail bagaimana kejadian-kejadian besar akan menyertai sang nabi. Sekali lagi, sang pendeta mencoba melawan hidayah itu. Ia potong 8 halaman tersebut dan melenyapkannya dalam api. Minggu berikutnya, keajaiban itu mencapai puncaknya. Kali ini 12 halaman baru muncul secara ajaib di dalam Tauratnya. Tidak hanya tentang sang nabi, namun halaman-halaman itu kini memuat kisah tentang para sahabat setianya, orang-orang yang mencintai sang nabi lebih dari nyawa mereka sendiri. Di titik ini, sang pendeta terdiam. Ia merenung jauh ke dalam batinnya. Jika ia terus memotongnya, mungkin seluruh kitab Taurat ini akan berubah menjadi pujian bagi Muhammad. Rasa penasaran yang awalnya berupa ketakutan, kini bermutasi menjadi rasa haus akan kebenaran. Ia mulai bertanya-tanya, siapakah sosok ini? Mengapa namanya begitu gigih muncul di hadapannya? Benih cinta mulai tumbuh di ladang hatinya. Ia tidak bisa lagi membohongi nuraninya bahwa lelaki yang dijelaskan dalam kitabnya adalah benar-benar utusan Tuhan. Bayangan tentang wajah yang memancarkan cahaya, gigi yang berkilauan saat tersenyum, dan tanda kenabian di antara kedua pundaknya mulai menghantui setiap mimpinya. Kerinduan itu menjadi begitu tak terbahankan sehingga ia memutuskan untuk meninggalkan negerinya. Ia mengemas sedikit bekal, meninggalkan kemapanan sebagai pemuka agama, dan memulai perjalanan panjang yang melelahkan menuju Madinah Al-Munawwaroh. Di sepanjang perjalanan, ia terus membayangkan bagaimana rasanya menatap langsung wajah sang kekasih Allah itu. Ia membayangkan sambutan hangat dan penjelasan langsung tentang ayat-ayat Tuhan. Namun ia tidak pernah menyadari bahwa waktu yang ia miliki sangatlah terbatas. Langit Madinah saat ia tiba tidaklah secerah yang ia bayangkan. Ada awan kesedihan yang menggelayut rendah di atas kota itu. Lelaki Yahudi ini melangkah masuk ke gerbang Madinah dengan hati yang berdebar kencang. Orang pertama yang ia temui adalah seorang lelaki berwajah teduh namun tampak sangat letih, yaitu Salman Al-Farisi. Melihat penampilan sang pendeta yang asing, Salman mendekat. Dengan suara parau yang menahan tangis, sang pendeta bertanya, "Wahai kawan, di manakah aku bisa bertemu dengan Muhammad sang utusan Allah yang mulia?" Mendengar nama itu disebut, pertahanan Salman runtuh. Air mata mengalir di pipinya.
Ia memandang lelaki Yahudi itu dengan tatapan pilu. Bagaimana mungkin ia menjelaskan kepada pengembara yang membawa segunung harapan ini bahwa sosok yang ia cari telah tiada? Salman kemudian menjawab dengan perlahan, memberitahu bahwa kekasih yang ia rindukan telah wafat dan baru saja dimakamkan kemarin malam. Dunia seakan runtuh bagi sang pendeta, kakinya lemas dan harapannya hancur berkeping-keping. Ia datang dari tempat yang sangat jauh, hanya untuk menemukan bahwa cahaya yang ia kejar telah kembali ke haribaan sang pencipta. Melihat kesedihan yang begitu mendalam pada orang asing tersebut, Salman yang bijaksana mencoba menenangkan. Ia sadar bahwa lelaki ini bukanlah musuh, melainkan seorang pencari kebenaran yang datang terlambat. Jika engkau tidak bisa bertemu dengannya secara fisik, maka biarkan aku membawamu kepada para sahabatnya yang kini tengah berkumpul di masjid dalam duka yang sama di hari itu. Lelaki Yahudi itu mengangguk lemah. Ia ingin setidaknya mencium aroma tanah yang dipijak oleh sang nabi, atau setidaknya melihat mereka yang pernah hidup di bawah naungan cahaya nubuah. Mereka kemudian berjalan menuju Masjid Nabawi, tempat di mana para sahabat sedang duduk melingkar dalam keheningan yang menyesakkan, mencoba saling menguatkan atas kehilangan yang paling besar dalam sejarah umat manusia. Langkah kaki lelaki Yahudi itu terasa begitu berat saat ia memasuki ambang pintu Masjid Nabawi. Di dalam, suasana begitu mencekam oleh kesedihan. Ia melihat sekelompok manusia yang tampak sangat terpukul. Ada yang menunduk dalam diam, ada yang terisak pelan, dan ada yang matanya sembab karena tak henti-hentinya meneteskan air mata. Mereka adalah para sahabat, singa-singa padang pasir yang kini tampak rapuh karena kehilangan jantung hati mereka. Di tengah kumpulan itu, ia melihat sosok Ali bin Abi Thalib yang wajahnya memancarkan kemuliaan sekaligus duka yang teramat dalam. Dengan suara yang gemetar namun tegas, lelaki Yahudi itu berseru memecah keheningan masjid, "Wahai kalian semua, di manakah Muhammad? Di manakah sosok yang selama ini memenuhi lembaran kitabku dengan cahaya?" Mendengar pertanyaan itu, tangis para sahabat pecah kembali. Ali bin Abi Thalib bangkit berdiri, memandang orang asing itu dengan tatapan penuh simpati. Ia menjelaskan dengan lembut bahwa Rasulullah SAW memang telah wafat. Lelaki Yahudi itu terduduk bersimpuh. Air matanya mulai mengalir deras membasahi janggutnya. Ia merasa seolah-olah hidayah yang baru saja ia dekap erat kini lepas begitu saja karena maut telah memisahkan mereka. "Demi Allah," ucap lelaki itu di sela tangisnya, "aku telah membaca sifat-sifatnya di dalam Taurat. Aku ingin membuktikan apa yang aku baca. Aku ingin mencium aroma kenabian itu. Jika aku tak bisa menatap wajahnya, setidaknya tunjukkan padaku apa yang pernah ia pakai. Adakah tersisa bajunya agar aku bisa menghirup sisa wangi tubuhnya?" Mendengar permintaan yang begitu tulus dan memilukan itu, Ali bin Abi Thalib menoleh kepada Salman Al-Farisi. Beliau meminta Salman untuk pergi ke rumah Fatimah Az-Zahra, putri tercinta Rasulullah, untuk meminjam jubah atau baju peninggalan sang ayahanda. Salman segera melangkah menuju kediaman Fatimah. Di depan pintu rumah yang sederhana itu, Salman mendengar isak tangis yang tak kunjung reda. Fatimah, yang baru saja kehilangan sosok ayah sekaligus cahaya hidupnya, menyambut Salman dengan suara yang lemah. Ketika Salman menyampaikan maksud kedatangannya, Fatimah tertegun. Ia mengambil sebuah jubah milik Rasulullah, sebuah kain yang sangat bersahaja, namun menyimpan sejuta wibawa. Jubah itu penuh dengan tambalan, setidaknya ada 7 jahitan kasar yang menggunakan tali serat kurma. Inilah harta milik pemimpin umat, seorang manusia yang jika ia mau, gunung emas akan berada di bawah kakinya. Namun ia memilih hidup dalam kesederhanaan yang paripurna. Fatimah menyerahkan jubah itu dengan tangan bergetar, menyadari betapa berharganya kenangan yang tersisa dalam kain tersebut. Salman membawa jubah itu kembali ke masjid. Begitu jubah itu diperlihatkan, Ali bin Abi Thalib menyambutnya dengan ciuman yang mendalam. Ia menghirup aroma jubah itu seakan-akan sedang memeluk Rasulullah untuk terakhir kalinya. Jubah itu kemudian berpindah dari satu sahabat ke sahabat lainnya. Abu Bakar, Umar, Utsman, dan seluruh sahabat yang hadir menciumi jubah tersebut bergantian. Masjid Nabawi berubah menjadi lautan air mata.
Kerinduan yang selama ini mereka tahan seolah tumpah seketika hanya dengan melihat sepotong pakaian peninggalan sang nabi. Akhirnya, jubah itu sampai ke tangan lelaki Yahudi tersebut. Saat jari-jarinya menyentuh kasar serat kurma di tambalan jubah itu, tubuhnya bergetar hebat. Ia mendekap jubah itu ke dadanya dengan erat, seolah tak ingin melepaskannya selamanya. Ia menghirup dalam-dalam aromanya, dan seketika itu juga keyakinannya memuncak. Aroma yang terpancar dari jubah itu bukanlah aroma duniawi, melainkan keharuman surga yang menembus hingga ke relung jiwanya yang paling dalam. "Demi Tuhan yang memegang jiwaku," bisik lelaki itu dengan penuh haru. Betapa harumnya pemilik jubah ini. Jika kainnya saja sudah sanggup menenangkan jiwaku, betapa indahnya sosok yang pernah memakainya. Dengan jubah yang masih didekap erat, lelaki Yahudi itu melangkah perlahan menuju makam Rasulullah SAW. Di sana, di depan pusara yang masih basah dengan tanah kemuliaan, ia mengenadahkan wajahnya ke langit. Dengan suara yang jernih dan penuh keyakinan, ia berikrar, "Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Kalimat syahadat itu menggema di dalam masjid, disaksikan oleh para sahabat yang terenyuh melihat keajaiban hidayah yang datang tepat di saat-saat paling menyedihkan. Namun keajaiban tidak berhenti di sana. Rasa cinta dan kerinduan yang terlalu besar ternyata tak mampu ditanggung oleh raga sang lelaki Yahudi. Setelah mengucap sumpah setianya kepada Allah dan Rasul-Nya, tubuhnya perlahan lemas. Ia terjatuh di samping makam Rasulullah dalam keadaan masih mendekap jubah sang Nabi. Napasnya melambat dan senyum tipis tersungging di bibirnya. Ia telah menemukan apa yang ia cari. Ia telah sampai pada tujuan perjalanannya. Di hadapan para sahabat yang terpaku, lelaki yang baru saja menjadi mu'alaf itu menghembuskan napas terakhirnya. Ia wafat dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan suci setelah bersyahadat, dan dalam keadaan mencintai Rasulullah dengan sedalam-dalamnya cinta. Para sahabat kemudian mengurus jenazahnya dengan penuh kemuliaan. Seorang yang tadinya adalah pemuka Yahudi dari negeri jauh, kini dimakamkan sebagai seorang saudara seiman yang derajatnya dimuliakan oleh Allah karena kejujuran hatinya dalam mencari kebenaran. Kisahnya menjadi abadi, mengingatkan kita semua bahwa hidayah seringkali datang melalui pintu kerinduan dan bahwa mencintai Rasulullah adalah jalan pintas menuju keselamatan abadi, meskipun kita belum pernah menatap wajahnya secara langsung di dunia ini. Semoga kisah ini menanam benih cinta yang lebih dalam di hati kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga kelak kita dikumpulkan bersama beliau di Telaga Al-Kautsar. Amin ya Rabbal Alamin.